Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Kabar pertama datang dari pihak kepolisian di mana Irjen Verdi Sambo dipecat Polri setelah adanya sidang etik Polri. Sebelumnya, Kamis 25 Agustus 2022, Polri mengadakan sidang Komisi Etik Polri secara tertutup terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Menyadur dari Republika, Dedi menyebutkan sidang terhadap Verdi Sambo dilaksanakan di ruang sidang KKEP Gedung TNCC di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dedi menjelaskan sidang etik tersebut akan dipimpin langsung Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Menurut dia, sidang kode etik Verdi Sambo berjalan bersamaan dengan proses penyidikan pidananya. Dalam artian, sidang etik dapat dilakukan sebelum sidang pidananya selesai atau inkrah, atau tidak perlu dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang inkrah. Pak Karo Penmas, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan tentang pelaksanaan sidang KKEP yang berlangsung dari pagi ya, sampai dengan pagi lagi ini kurang lebih sekitar 18 jam. Saya Bapak Kadif Humas sama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang KKEP hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman ya. Mungkin bisa dari pagi ya, saya mohon maaf bisa kepada rekan-rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan sudah memberikan informasi secara update ya, kinerja dari tim sus dan juga memberikan literasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri agar tim sus bekerja secara transparan, secara objektif dan akuntabel. Tim sus tetap sampai dengan hari ini masih terus maraton, semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka bernama Irjen FS, kemudian tersangka bernama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KM. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Dan juga untuk tim sidik masih terus melakukan proses penyelidikan terkait 6 orang yang sudah direkomendasi oleh Itsus untuk diproses obstruction of justice. Ya, ini masih berproses semuanya. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan
sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya, tadi sudah disebutkan. Perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi di ketiga. Ya, tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice kolaboratif yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Verdi Sambo melaksanakan KKEP atas perbuatannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia dan istrinya Putri Chandrawati, dua ajudannya Barada Richard Eliezer dan Bribka Rizky Rizal Wibowo serta sopirnya Kuat Ma'aruf dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Sidang KKEP tersebut untuk menentukan apakah Verdi Sambo masih layak menjadi anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat. Melansir dari detik.com, Kabintel Polri Komjen Ahmad Doviri menerangkan bahwa Verdi Sambo mendapatkan satu sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dua sanksi administrasi yaitu penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang menempatkan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Menyadur dari CNN, Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Mabes Polri agar pelaksanaan sidang etik terhadap ex-Kadif Propram Irjen Verdi Sambo dapat digelar secara terbuka. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, persidangan etik secara terbuka tersebut juga memang dimungkinkan berdasarkan peraturan kepolisian yang ada. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Komisi Kode Etik Polri atau KKEP tidak menggelar sidang secara tertutup. Kedua, ia mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan agar Polri harus menyampaikan perkembangan kasus ini secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Oleh sebab itu, Sugeng menilai tidak ada alasan lagi bagi Polri untuk menggelar sidang etik terhadap Sambo secara tertutup. Sugeng menjelaskan, sesuai peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, keputusan pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan kewenangan dari Ketua KKEP. Dalam aturan yang sama, untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap perwira tinggi Pati, KKEP akan dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP akan diisi oleh Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia. Melansir dari detik.com, percepatan dan keputusan sidang etik tersebut dibutuhkan untuk kepentingan persidangan di pengadilan. Tujuannya untuk memutus kemungkinan intervensi yang dapat terjadi dalam proses pengadilan. Jan Pantar Simamora mengatakan bahwa Polri perlu didesak untuk segera menggelar sidang kode etik dan kiranya dapat diputus dalam sidang kode etik sebelum berlangsungnya proses persidangan pengadilan. Hal ini untuk memutus kemungkinan mata rantai intervensi kelompok Verdi Sambo dalam penanganan kasus ini. Di sisi lain, Japantar menyebutkan hal lain juga penting adalah penyidik dan jaksa dapat berkoordinasi dengan baik untuk membangun konstruksi hukum dengan tepat. Hal itu guna menentukan hukuman berdasarkan peran masing-masing tersangka.
Di lain tempat, tangis haru pecah saat acara wisuda Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang menjadi korban penembakan. Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua, tak kuasa menahan air mata saat menerima ijazah saat wisuda di Universitas Terbuka pada Selasa 23 Agustus 2022. Samuel Huta Barat menerima ijazah anaknya dengan tak hentinya menyeka air mata. Dan ia pun terdiam. Ayah almarhum Brigadir Yosua mendapatkan undangan untuk menghadiri wisuda secara langsung karena Brigadir Yosua lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 3,28. Irma Huta Barat yang menjadi ketua Komunitas Sivil Society Indonesia menghadiri wisuda Brigadir Yosua. Melansir dari Kompas.com, ia mengatakan mendiang Brigadir J sebenarnya berencana menikah setelah wisuda. Cita-citanya Yosua itu untuk menjadi perwira supaya bisa menikah setelah diwisuda. Ia menjelaskan, wisuda menjadi patokan Brigadir J untuk menikah dengan kekasihnya, Vera. Namun cita-cita itu kandas setelah Brigadir J tewas di rumah atasannya, Irjen Verdi Sambo, pada 8 Juli lalu. Melalui akun Instagramnya, Irma Huta Barat memposting foto bersama Samuel Huta Barat saat menghadiri wisuda almarhum Brigadir Joshua. Marsikola Satimbo Timbona menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikianlah moto orang Batak. Di antaranya kesibukan pekerjaan, akhirnya Brigadir Yosua lulus Sarjana Universitas Terbuka Sarjana Hukum 2022. Kabar lain datang dari Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang diduga melakukan penipuan melalui aplikasi trading MetaTrader 4. Penipuan itu menyebabkan 5 orang mengalami kerugian yang mencapai 5,2 miliar rupiah. Menyadur dari polri.co.id, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, 3 orang pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya yaitu Kepala PT FCF Cabang Jember berinisial EZ42, lalu Marketing PT FCF Cabang Jember berinisial MGB 28, dan NAN 36. Saat ini ketiga tersangka ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Ramadan, S ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berperan mengarahkan marketing yang bekerja di PT tersebut untuk menawarkan produk United Global Asset Management kepada masyarakat atau calon investor, padahal produk UGM tersebut tidak ada kerjasama dengan PT FCF. Sedangkan MGB, NAN, dan Lanjut Ramadan melakukan penawaran dan promosi kepada calon investor terkait produk UGM dan mengatakan bahwa produk UGM merupakan bagian dari PT. Serta apabila berinvestasi pada produk UGM dijamin aman dan tidak akan mengalami kerugian. Sehingga calon investor percaya dan tertarik untuk berinvestasi pada UGM. Namun setelah berinvestasi, investor justru mengalami kerugian dan pihak PT tidak mau bertanggung jawab. Selama kurun waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan total kerugian yang dialami oleh 5 orang korban sebesar 5.257.500.000 triliun rupiah. Kasus ini berawal dari laporan pada korban pada tanggal 9 Juni 2022. Laporan terkait trading UGM dengan kegiatan investasi berjangka. Kini, para pelaku darurat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun atau pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah dan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Tak hanya penangkapan terhadap terduga pelaku penipuan aplikasi trading,
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi dalam perjanjian jual beli BBM non-tunai yang merugikan negara 451,6 miliar rupiah. Korupsi melibatkan anak usaha PT Pertamina Persero, yakni PT Pertamina Patraniaga PPN dan PT Askim Koalindo Tuhub. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kasus tersebut sudah berada di tahap penyidikan dan langkah itu diambil usai memeriksa saksi dan ahli. Dedi menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi-saksi dari pihak terkait dan ahli-ahli, kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan. Dedi menjelaskan bahwa pada periode 2009 hingga 2012, PT PPN melakukan perjanjian jual BBM secara non-tunai dengan PT Asmin Koalindo Tuhub, AKT yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT PPN dan Direktur PT AKT. Pelaksanaan kontrak pada 1 tahun pertama 1,500 kiloliter per bulan. Kemudian tahun 2010 hingga 2011, PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 kiloliter per bulan, Adendum 1. Selanjutnya tahun 2011 hingga 2012, PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 kiloliter per pemesanan, Adendum 2. Kemudian, PT AKT tidak membayar sejak 14 Januari 2011 hingga 31 Juli 2012 sebesar 19,7 miliar rupiah dan 4,73 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 451,66 miliar rupiah. Dedi mengatakan, Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non-tunai kepada PT AKT. Sementara Direksi PT PPN tidak ada upaya melakukan penagihan. Dedi mengatakan, Polri kini sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengusut kasus ini lebih dalam. Di antaranya, membuat rencana penyidikan hingga melakukan profiling pihak yang terlibat. Berita selanjutnya, yakni seorang pendaki asal Portugal mengalami kecelakaan dalam pendakian di Gunung Rinjani. Taman Nasional Gunung Rinjani dalam rilis resminya mengatakan pada Senin 22 Agustus 2022, jenazah BBA telah berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas NTB untuk keluar melalui pintu Sembalun. Jenazah selanjutnya akan dibawa dan disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk menunggu proses lebih lanjut. Menyadur dari imigrasi.co.id, sebelumnya pada Jumat 19 Agustus 2022, seorang warga negara Portugal yang tengah mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengalami kecelakaan di rute pendakiannya. Kabar tersebut diterima oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram dari Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan MMP, Balai TN Gunung Rinjani. Korban diduga terjatuh pada lereng bagian selatan dengan ketinggian 150 meter. Korban terdata memulai pendakian melalui pintu masuk Sembalun pada tanggal 18 Agustus 2022. Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Onward Victor Menahan Lumban Toruan mengungkapkan terkait hal ini, tim Intel Dakim Kantor Imigrasi Mataram melakukan koordinasi dengan MMP Balai TN Gunung Rinjani terkait kondisi dan proses evakuasi warga negara asing Portugal tersebut. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Portugal terkait kecelakaan ini. Orang asing berinisial BBA tersebut ditemukan terjatuh di sekitar puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 180 meter dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan proses evakuasi sedang berlangsung dengan dibantu oleh Basarnas, NTB, dan relawan. Kabar berikutnya, yakni seorang siswi TK di Palembang dikeluarkan setelah ibunya mengkritik sekolah di media sosial. Namun pengeluaran sang anak tidak melalui surat resmi dari sekolah. Ayah dari anak yang dikeluarkan dari TK tersebut juga merasa kesal karena tidak diberikan surat resmi. Selain itu, uang sekolah yang sudah dibayar selama setahun tidak bisa dikembalikan. Menyadur dari detik.com, dalam video itu perempuan tersebut mengatakan benar anaknya dikeluarkan dari sekolah.
Dia mengatakan anaknya diduga dikeluarkan karena dirinya sempat mengkritik pihak keamanan sekolah. Rebecca mengatakan bahwa awalnya cuma karena postingan kritik terhadap pihak keamanan sekolah. Besoknya ia langsung dipanggil ke sekolah sama kepala sekolah. Ia pikir mau minta maaf, taunya anaknya langsung final di DO. Hal tersebut dengan alasan yakni banyak laporan dari ibu-ibu sekolah. Ia menjelekan sekolah tanpa adanya bukti, jadi sama sekali bisa jadi ini alasan saja. Kedua, ia menjelekan sekolah di post ke sosmed padahal tidak ada logo sekolah, nama dan tidak di-tag nama sekolah. Unggahan dari Rebecca itu berisi keberatan karena dilarang duduk di salah satu kursi yang berada di sekolah itu. Rebecca mengatakan dirinya diusir oleh sekuriti sekolah saat duduk di kursi. Persoalan ini pun diunggah ke media sosial dan disebut menjadi awal mula anaknya dikeluarkan dari sekolah itu. Jadi guys, awalnya tuh aku sekolahin anak di situ pertama gara-gara cuman dia waktu itu ya sekolah yang udah offline, yang lain kan masih online. Terus kemudian dari awal saya ke sana itu anak baru sekolah 1-2 bulan itu guru udah bisa ganti 3-4 kali guru, security ganti-ganti. Terus Pengadilan Banding Saudi telah menghukum Syekh Shalih Al-Talib, seorang imam dan pengkhotbah terkemuka di Masjidil Haram di Mekah 10 tahun penjara, sebuah organisasi hak asasi manusia. Menyadur dari Middle East Monitor, salah satu organisasi kemanusiaan mengatakan pengadilan banding membatalkan keputusan pengadilan kriminal khusus yang membebaskan Syekh Al-Talib dari tuduhan terhadapnya. Al-Talib yang berusia 48 tahun ditangkap pada Agustus 2018, tetapi tidak ada penjelasan resmi yang dikeluarkan untuk penangkapannya. Dia adalah seorang imam di Mekah pada saat itu. Namun pada saat itu, kelompok advokasi media sosial, Prisoners of Conscience, yang memantau dan mendokumentasikan penangkapan para pengkhotbah dan ulama Saudi, mengatakan bahwa Al-Talib ditangkap setelah ia menyampaikan khotbah tentang kewajiban dalam Islam untuk berbicara menentang kejahatan di depan umum. Arab Saudi telah menangkap puluhan pengkhotbah sejak musim panas 2017. Beberapa karena secara terbuka menyerukan rekonsiliasi antara negara-negara Teluk ketika Saudi mempelopori pengepungan di negara tetangga Qatar. Lebih dari setahun sejak berakhirnya boikot, para ulama tetap dipenjara. Berita selanjutnya adalah kabar duka di mana ayah wakil Gubernur Jawa Barat Emil Dardak dikabarkan meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil Toyota Innova dengan truk Hino terjadi di kilometer 341 plus 400 Jalan Tol Batang Pemalang, Sabtu 20 Agustus 2022 sekira pukul 3.25 waktu Indonesia Barat hingga menyebabkan satu korban meninggal. Korban meninggal sendiri yaitu Ahmad Hermanto Dardak berusia 65 tahun yang merupakan ayah wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Korban dibawa ke Rumah Sakit Aro Kota Pekalongan. Menurut petugas Senkom Tol Batang Pemalang, kecelakaan terjadi antara Toyota Innova yang ditumpangi korban bersama sopir menabrak bagian belakang truk. Akibat kejadian itu, korban yang duduk di kursi penumpang meninggal dunia. Setelah kematian sang ayah, Emil Dardak membuat postingan foto masa kecilnya bersama sang ayah. Postingan tersebut juga dilengkapi dengan untayan kata yang membuat terenyuh. Kabar selanjutnya datang dari Polres Pemalang yang berhasil meringkus 24 tersangka dari 17 kasus berbagai jenis perjudian judi online dan konvensional yang diungkap hingga Agustus 2022. Adapun tersangka yang diamankan adalah pelaku judi togel online, sabung ayam, judi PlayStation, dan judi kartu remi. Hal tersebut diungkap oleh Kapolres Pemalang AKPB Ari Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Ferry Sihaloho dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Wicaksana, Lagawa Polres Pemalang, Jumat 19 Agustus 2022. Kasat Reskrim mengatakan bahwa ini merupakan bukti komitmen Polres Pemalang dalam pemberantasan segala bentuk perjudian di wilayah hukum Polres Pemalang.
Salah satu kasus yang diungkap yakni judi togel online. Kasat Reskrim mengatakan berhasil menangkap pelaku di sebuah kios dekat Pasar Pagi Pemalang, Kamis 18 Agustus 2022. Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.